Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen pemasaran di dalam sebuah perusahaan. Nah, adapun tugas manajemen pemasaran yang pertama yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran ini adalah sebagian besar adalah tugas dari manajer pemasaran dan tim-tim yang terlibat di dalamnya. Nah, sebagai contohnya dalam mengembangkan strategi, misalnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang barang, mereka melakukan promosi-promosi pada waktu-waktu tertentu. Semisal pada waktu menjelang Lebaran, kemudian menjelang Natal, sehingga menarik pelanggan untuk datang membeli barang yang diperlukan. Ya, tujuan dari manajemen pemasaran yang kedua yaitu customer relationship. Maksud dari customer relationship ini adalah sebagai manajer pemasaran atau yang terlibat di dalam tim-tim yang terlibat di dalamnya, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan customer. Pada saat customer telah melakukan transaksi dengan kita, kita perlu memberikan umpan balik. Semisal kita meminta testimoni dari para customer kita, seperti apa pengalaman mereka menggunakan jasa atau memakai barang yang kita miliki, baik itu kita terlibat dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun perusahaan yang bergerak di bidang produk atau barang. Kita bisa melakukan survei. Kita bisa membuat suatu link atau satu link yang berisi survei, kemudian kita kirimkan kepada customer kita, kemudian kita meminta mereka untuk mengisi. Di situ kita dapat melihat bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan dari customer kita. Yang ketiga yaitu membangun merek yang kuat. Nah, membangun merek yang kuat di sini maksudnya sebagai tim yang terlibat dalam bidang pemasaran, kita harus memperkuat merek yang kita miliki dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan promosi yang besar sehingga para customer bisa tertarik pada merek kita. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan jika tidak bisa dengan artis-artis besar, kita bisa menggunakan influencer yang sedang naik daun, sehingga mereka dapat membantu kita mempromosikan barang ataupun jasa yang kita produksi. Kemudian membangun merek yang kuat ini perlu kerjasama antara tim, sehingga terbentuklah merek yang kuat. Baik, yang berikutnya yaitu mengkomunikasikan nilai. Maksud dari mengkomunikasikan nilai di sini adalah memberikan sasaran yang tepat terhadap barang atau produk yang kita miliki. Maksudnya adalah kita harus memberikan promosi yang tepat sasaran kepada sasaran yang kita tuju. Misalnya produk yang kita miliki adalah barang kosmetik, maka yang lebih banyak kita tuju atau sasaran yang akan menguntungkan untuk kita adalah untuk para kaum wanita atau kaum remaja yang sedang menggemari bahan-bahan atau barang-barang kosmetik. Yang berikutnya itu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Maksudnya di sini menciptakan pertumbuhan jangka panjang adalah kita harus selalu mengupgrade produk-produk atau strategi-strategi dalam melakukan pemasaran. Misalnya kita bergerak di bidang jasa ataupun barang, kita harus melakukan upgrade setiap saat sehingga barang-barang kita atau produk-produk kita tidak ketinggalan zaman, sehingga tidak dilupakan oleh masyarakat atau para konsumen kita. Jadi kita harus membuat ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru, strategi-strategi baru, sehingga kita tidak tertinggal dalam produk yang kita miliki.
Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai tugas dari manajemen pemasaran. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mohon maaf apabila penjelasannya masih sangat-sangat tidak lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.